Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizky Taufiq Rahman, kelas SMP dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih lanjut tentang film yang berjudul The Smartest Guys in the Room, dan nantinya saya akan menyangkutkan atau kita membahas lebih lanjut dari sisi profesi akuntan. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu sinopsis film The Smartest Guys in the Room secara singkat. Selamat menikmati. Baik, pada awal pembahasan ini kita akan membahas tentang Enron. Enron adalah sebuah perusahaan besar di Amerika Serikat yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya alam, khususnya energi bumi seperti gas alam, kertas, pulp, listrik, sistem jaringan komunikasi, dan lain-lain. Dibentuk pada sekitar tahun 1985 melalui merger antara dua perusahaan pipa, Houston Natural Gas dan Internord. Enron tumbuh menjadi perusahaan dengan kemajuan sangat signifikan di balik kepemimpinan Ken Lay selaku CEO. Enron menduduki peringkat ke-7 dari 500 perusahaan teratas di Amerika Serikat dengan CEO barunya Jeffrey Skilling. Namun, Enron mulai melakukan praktik tidak etis dan curang dalam menjalankan bisnisnya, yang akhirnya berujung pada kejatuhan perusahaan. Skandal Enron terungkap pada bulan Desember 2001 dan terus berdampak luas terhadap pasar keuangan global tahun 2002. Ditandai dengan penurunan drastis harga saham di seluruh dunia, mulai dari Amerika, Eropa, dan Asia. 2 tahun kemudian, Enron menderita kerugian yang signifikan. Untuk menutupi masalah tersebut, presiden perusahaan memilih untuk menyalahkan karyawannya. Enron membiayai ratusan juta dolar untuk melaksanakan programnya, dan meskipun manfaatnya belum terlihat, harga saham Enron meroket menjadi 40 dolar dan bahkan meningkat menjadi 90,56 dolar Amerika Serikat. Singkat cerita, Enron melakukan proyek fiktif hingga manipulasi data keuntungan. Tidak sampai di situ, Enron masih bersikeras menutupi masalah tersebut. Lalu Enron dianggap melakukan window dressing atau memanipulasi angka-angka dalam laporan keuangannya. Penyelidikan berakhir dengan menyeret auditor Enron karena membantu merekayasa laporan keuangan. Selanjutnya kita akan melihat dari sisi profesi akuntan. Yang pertama, integrasi. Film ini menggambarkan penyimpangan Enron dari kejujuran dalam kasus akuisisi Portland General Electric atau PGE pada tahun 1997. Akuisisi ini menghasilkan keuntungan bagi kedua perusahaan, dengan Enron berekspansi ke bisnis ketenaga listrikan dan PGE mengalami pendapatan dan arus kas yang baik. Namun, ketika Enron mengambil kendali listrik di California, pemadaman listrik terjadi karena gangguan yang disengaja yang disebabkan oleh Enron, seperti mematikan pembangkit listrik untuk menaikkan harga listrik dan memperoleh keuntungan yang signifikan. Yang kedua yaitu objektivitas. Enron merupakan perusahaan yang pada awalnya mempunyai kerjasama yang baik dengan pihak lain, sehingga berdampak pada peningkatan harga saham dan keuntungan. Namun, karena banyaknya peluang yang tersedia bagi perusahaan, Enron menjadi serakah dan mulai memanipulasi data dalam laporan keuangan untuk keuntungannya sendiri, bahkan merugikan orang lain. Dari sisi kerjasama, pelanggaran yang dilakukan KAP Arthur Andersen tergolong negatif karena melakukan manipulasi data
dalam laporan keuangan yang melanggar etika profesinya sebagai auditor dengan tidak independen dalam memeriksa laporan keuangan. Ketiga yaitu kerahasiaan. Dalam film ini diceritakan bahwa Sharon Watkins menjadi seorang whistleblower. Dari sudut pandang perilaku etis, Sharon Watkins melanggar etika kerahasiaan perusahaan karena mengungkapkan bahwa perusahaannya telah bertindak salah dan ilegal. Hal ini memperburuk persepsi masyarakat terhadap perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi perusahaan, antara lain kasus hukum, protes, dan penolakan dari masyarakat, serta anjloknya harga saham secara signifikan. Di sisi lain, Sharon Watkins melakukan hal tersebut karena menemukan beberapa catatan aneh dan mencurigakan. Usut, ternyata Enron telah melakukan manipulasi laporan keuangan dengan cara memanipulasi arus kas sehingga merugikan pihak internal maupun eksternal termasuk pemegang saham. Hal itu dilakukan untuk menarik lebih banyak investor dan bisa dikatakan Enron telah melanggar etika bisnis. Baik, yang terakhir yaitu perilaku profesional. Perilaku Loupa di dalam film tersebut melanggar etika perusahaan karena ia menggunakan dana perusahaan untuk kesenangan pribadinya dengan pergi ke klub malam dan berdansa dengan penghibur. Perilaku ini adalah contoh perilaku organisasi yang tidak etis, yang antara lain mencakup memperkerjakan karyawan dengan sedikit keterampilan dan pengalaman kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.